Siapkan 18 lembar roti tawar, ini aku beli dengan harga Rp9.000 di toko bahan kue. Untuk ukurannya kurang lebih sekitar 9 x 9 cm. Panaskan kukusan, lalu masukkan rotinya. Kukus kurang lebih selama 8 menit di api sedang. Setelah 8 menit, angkat satu persatu rotinya. Untuk yang terakhir ini, teman-teman bisa dikerok seperti ini ya, misalnya lengket, dan dia tuh nggak apa-apa, nggak bakal rusak gitu. Angkat semua rotinya, lalu pipihkan satu persatu. Pipihkan menggunakan rolling pin atau gelas setipis mungkin. Potong menjadi 2 bagian dengan cara menyerong seperti ini. Jadi membentuk 2 segitiga dan tipis ya, seperti ini. Siapkan air panas mendidih, lalu masukkan 2 butir telur ayam ukuran kecil. Kita rebus telurnya kurang lebih selama 10 menit. Setelah 10 menit, angkat telurnya lalu kupas kulitnya. Siapkan 2 batang sosis rasa sapi ukuran 16 cm. Ini ukurannya panjang ya, langsung aja kita kupas plastiknya. Panaskan setengah sendok teh margarin. Masak sosis sampai matang. Setelah sosis matang, angkat, kemudian potong menjadi 18 bagian untuk per batangnya. Satu batang sosis ini kita potong dulu menjadi 6 bagian yang sama rata. Kemudian satu potongannya ini kita potong menjadi 3 bagian yang sama rata. Jadi totalnya ada 36 potongan yang kecil-kecil seperti ini. Untuk isiannya siapkan saus sambal merek McLouis. Kemudian di sini untuk mayonesnya juga aku menggunakan merek McLouis. Saus dan mayones ini nggak aku simpan di dalam satu wadah, tapi aku buka kecil aja seperti ini, jadi nanti dia tuh nggak mudah basi ya. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 150 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Misalnya dirasa kurang asin, teman-teman bisa menambahkan sedikit lagi kaldu ayam bubuk sesuai selera. Semua bahan sudah siap, di sini sudah ada roti, kemudian ada telur rebusnya nanti aja diirisnya dadakan aja, kemudian ada potongan sosis, saus sambal, mayones, dan larutan tepung. Siapkan 1 lembar roti, kemudian bagian pinggirannya kita oles dengan larutan terigu. Isi dengan 1 irisan telur rebus, kecil aja ya teman-teman supaya nanti muat saat ditutup. Kemudian masukkan 1 potongan sosis, sedikit mayones, sedikit saus sambal, kemudian lipat. Kita bisa menggunakan pisau seperti ini supaya tertutup rapat. Pastikan nggak ada yang terbuka ya, benar-benar tertutup rapat. Karena mau dijual 1000-an, jadi semuanya porsi kecil ya teman-teman. Seperti telur rebusnya kita iris kecil, 1 potongan sosis kecil, kemudian sedikit saus sambal, sedikit mayones. Kalau di daerahku jual 2000 tuh lama lakunya ya teman-teman, lama habisnya. Tapi kalau jual 1000-an itu cepet banget habisnya. Jadi gimana caranya aku akalin bisa jual 1000-an tapi tetap menguntungkan. Setelah bagian pinggirannya dibalut dengan larutan terigu, kemudian kita padatkan menggunakan pisau seperti ini.
Setelah dilipat semuanya, masukkan roti ke dalam larutan tepung. Sebelumnya larutan tepungnya ini harus kita aduk-aduk dulu ya. Kemudian kita oles-oles menggunakan kuas seperti ini. Larutan tepung ini masih larutan yang sama ya sebagai perekat tadi. Nah ini kenapa dikuasin aja seperti ini tipis-tipis supaya nanti nggak cepat habis ya teman-teman larutan tepungnya. Kemudian kita balur dengan tepung panir seperti ini. Kalau langsung dicelup nanti larutan tepungnya cepat habis jadinya ya teman-teman. Tapi kalau dikuasin seperti ini malah menjadi lebih hemat. Sudah terbalut dengan tepung seperti ini, masukkan ke dalam tepung panir. Sambil dibalurin, sambil ditekan-tekan ya untuk bagian pinggirannya supaya nggak ada yang terbuka dan benar-benar tertutup sempurna. Untuk dijadikan frozen ini kita tata di dalam satu wadah satu persatu seperti ini. Misalnya numpuk, kita lapisi dulu dengan plastik supaya nggak menempel satu sama lainnya. Kemudian tutup yang rapat. Sebelum digoreng bisa disimpan dulu di freezer kurang lebih selama 20 menit atau bisa juga jadi stok untuk hari berikutnya. Sebelum digoreng kita panaskan dulu minyak goreng di api sedang, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Minyak sudah panas, masukkan risol segitiganya. Saat memasukkan risol ke dalam minyak, pastikan keadaan risol sudah di suhu ruang ya, jadi bukan beku lagi. Tipsnya supaya nggak boros minyak adalah masukkan risol saat minyak sudah benar-benar panas. Ini kita goreng sekali balik aja dan kita goreng sebentar aja ya karena kan bagian dalamnya sudah matang, kita cukup mematangkan bagian luarnya aja. Setelah 3 menit digoreng ini udah matang sempurna, sekarang bisa diangkat kemudian tiriskan. Roti isi mayonya siap dinikmati selagi hangat. Hasilnya nggak berminyak ya teman-teman, benar-benar kering karena tadi kita gorengnya di minyak yang sudah benar-benar panas. Isiannya menarik banget ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini ada telurnya di dalam. Lembut, gurih, enak banget. Dari modal kurang lebih Rp22.734 dapat 36 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp631. Jual 1000-an atau 1.500 sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.